Konsep dasar muamalah. Muamalah merupakan aturan atau tata cara dalam Islam yang mengatur hubungan antar manusia, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Secara umum, muamalah mencakup segala aktivitas yang berkaitan dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perbankan, dan kerja sama ekonomi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Ruang lingkup muamalah mencakup dua aspek, yaitu pertama, aspek muamalah al-adabiyah, kedua, aspek al-muamalah al-madiyah. Adapun penjelasan di dalamnya, satu, al-muamalah al-adabiyah adalah muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak. Muamalah ini juga dilihat dari cara tukar menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia. Dasar atau unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban. Muamalah yang bersifat adabiyah mencakup beberapa hal, di antaranya ijab kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada di kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Al-muamalah al-madiyah, yakni muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa al-muamalah al-madiyah sehingga muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, subhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain sebagainya. Muamalah yang bersifat madiyah mencakup beberapa hal, di antaranya yang pertama, bai'al, tijarah, jual beli. Yang kedua, al-rahan, gadai. Yang ketiga, kafalah wa zaman, jaminan dan tanggungan. Yang keempat, hiwalah, pemindahan hutang. Yang keempat, taflis, jatuh bangkrut. Prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Yang pertama, segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah atau boleh, kecuali jika ada Al-Quran dan hadis Nabi melarangnya. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Yang ketiga, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Artinya, jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Pertama ada hak. Hak secara bahasa, hak berarti subut yang berarti tetap, kokoh, dan wujub yang berarti kewajiban atau keharusan. Sedangkan secara istilah, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Secara sederhana, hak adalah kepentingan yang ada pada seseorang atau masyarakat pada keduanya yang diakui oleh syariat. Dan ada yang kedua, yaitu kepemilikan. Kepemilikan adalah kekhususan seorang pemilik suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan syara. Jadi, jika seseorang memiliki harta dengan cara yang benar, maka harta itu khusus miliknya dan dia bisa memanfaatkannya, kecuali ada sebab yang ditetapkan syara atau ada halangan, misalnya gila, idiot, dan masih anak-anak. Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kepemilikan pribadi atau individu,
Yang kedua, kepemilikan umum atau masyarakat. Yang ketiga, kepemilikan negara. Yang keempat adalah harta. Yang ketiga adalah harta. Secara bahasa, harta berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-mal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan harta secara istilah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai. Jadi sesuatu apapun jika ada nilainya, maka hal itu disebut dengan harta. Islam tidak melarang atau membatasi seseorang dalam mendapatkan harta. Artinya, cara apapun boleh dilakukan untuk menghadapkan harta asalkan dengan cara yang halal dan baik. Macam-macam harta adalah apabila dilihat dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan. Harta tahta menjadi dua pertama, harta tetap, kedua, benda bergerak. Apabila harta ditinjau dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta lain, terbagi menjadi dua, yaitu pertama, misli, yaitu benda yang dapat diganti dengan harta lain yang sama. Kedua, kimi, yaitu benda yang hanya dapat diganti dengan harga. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir adalah akad. Perjanjian atau transaksi antara dua pihak atau lebih yang disepakati berdasarkan syariah ataupun hukum Islam. Akad adalah komponen utama dalam transaksi ekonomi Islam dan merupakan langkah awal dalam menentukan sah atau tidaknya sesuatu transaksi. Syarat akad ada tamyiz, yaitu jelas, ada dua pihak atau pembeli dan penjual, dan ada sesuai ijab dan qabul atau kesepakatan, dan ada juga kesatuan majelis akad, dan objek akad dapat diserahkan, dan objek akad tertentu atau dapat ditentukan, dan ada juga objek akad dapat ditransaksikan atau berupa benda bernilai dan dimiliki. Yang terakhir adalah tujuan akad tidak bertentangan dengan syara. Lalu ada cara-cara dalam berakad. Pertama, dengan cara tulisan atau hitbah. Misalnya dua akid berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan kitabah atau tulisan. Lalu selanjutnya isyarat. Bagi orang tertentu, akad atau ijab kabul dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan. Misalnya pada orang bisu yang tidak bisa membaca maupun menulis, maka orang tersebut melakukan akad dengan isyarat. Selanjutnya dengan cara perbuatan. Cara lain untuk membentuk akad selain secara lisan, tulisan, atau isyarat ialah dengan perbuatan. Misalnya seseorang menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Selanjutnya lisan al-hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida atau titipan. Lalu pada materi selanjutnya, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana yang sudah dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Sistem ekonomi Islam juga bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ekonomi berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam. Secara garis besar, ekonomi Islam memiliki 5 prinsip. Adapun prinsip-prinsipnya diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian titipan dari Allah kepada manusia. Selanjutnya, Islam mengakui bahwa pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Lalu, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Selanjutnya, keadilan. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dilakukan oleh segelintir orang saja. Yang terakhir, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya untuk kepentingan banyak orang.
Kesimpulan, dalam Islam, muamalah mencakup segala bentuk interaksi sosial dan ekonomi yang harus sesuai dengan prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan saling ridho. Islam mengatur transaksi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kerjasama bisnis dengan menghindari riba, gahar atau ketidakjelasan, dan maisir perjudian. Tujuan utama muamalah adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak.